Bu, itu beneran kepala bonekanya gerak? Bener mas, berani sumpah saya nggak bohong, jawab Bu Yarti. Jujur saja saya penasaran. Saya pun ngira kejadian boneka yang kepalanya bisa gerak ini cuma di TV-TV saja. Bu Yarti pun melanjutkan ceritanya. Malam itu juga Bu Yarti langsung berbaring di tempat tidurnya, menangis hingga tidak terasa membuat dia tertidur. Beliau sedikit ingat, saat tertidur itu beliau bermimpi berada di dalam sebuah rumah yang ornamennya beda dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Seakan itu adalah tempat yang asing buat Bu Yarti. Beliau duduk di sebuah bangku kayu, di depannya terdapat sebuah kasur besar. Lalu Bu Yarti menoleh ke sebelah kirinya. Betapa kagetnya beliau melihat seorang anak kecil sedang membelakangi Bu Yarti. Di tangannya sedikit terlihat sebuah kaki boneka. Dari bajunya, Bu Yarti seperti tidak asing dengan boneka itu. Beliau hanya terdiam, mulutnya dan tubuhnya seakan terkunci, tidak dapat bergerak sama sekali. Bu Yarti terus memperhatikan sosok anak kecil itu. Bukan tanpa alasan, karena beliau pun penasaran dengan wajah anak kecil itu. Dan perlahan, tubuh anak kecil itu berbalik arah. Saat tubuh anak kecil sudah terlihat dengan jelas, Bu Yarti melihat wajahnya yang menurut beliau sangat seram. Matanya yang putih semua, kulit wajahnya yang terkelupas hingga terlihat daging dan darah, mulutnya yang robek kanan dan kiri. Begitupun dengan boneka yang dipegangnya, kondisi wajah boneka itu sangat persis dengan keadaan wajah anak kecil tersebut. Suara tawa khas anak kecil mulai terdengar dari anak kecil tersebut. Boneka yang dipegang anak kecil tersebut seakan hidup. Anak kecil itu menurunkan boneka tersebut dari gendongannya, dan memang ternyata boneka itu berdiri dan berjalan ke arah Bu Yarti dengan posisi kedua tangannya mengarah ke depan. Seakan boneka itu meminta untuk digendong oleh Bu Yarti. Dari mulutnya keluar sebuah kata-kata yang Bu Yarti tidak mengerti. Nalar Bu Yarti mungkin boneka itu berkata, "Mama, Mama." Beliau hanya ingat sampai di situ. Bu Yarti ingat setelah itu beliau langsung terbangun dari tidurnya. Sudah selesai, ternyata belum. Bu Yarti terbangun dengan nafas yang tergopoh-gopoh seperti orang yang habis berlari. Badannya pun penuh dengan keringat dan basah. Di saat itu juga beliau mendengar suara rintih tangisan, samar namun menyeramkan. Bu Yarti sedikit terdiam. Beliau mencoba menerka asal suara tangis tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebelah kamarnya, yaitu kamar anaknya. Pikir Bu Yarti, mungkin itu tangisan si adik yang terjadi sesuatu. Beliau langsung bangkit dari tidurnya dan berjalan ke arah kamar anaknya. Sesampainya di depan kamar, Bu Yarti langsung membuka pintu dan ternyata si adik nggak ada di sana. Beliau panik. Dengan tergesa-gesa mencari anaknya yang tidak ada di kamarnya. "Dek, kamu di mana, Nak?" Setiap ruangan beliau hampiri namun hasilnya nihil. Perasaan Bu Yarti makin tidak karuan. Beliau takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Hingga akhirnya Bu Yarti menemukan tubuh mungil anaknya di tempat yang tidak terkira sebelumnya. "Saya nemuin si Ade di kamar mandi, Mas. Lagi tiduran sambil peluk boneka itu." Menceritakan ini saja kembali membuat Bu Yarti menangis karena mengingat kejadian tersebut. Bu Yarti langsung menggendong tubuh anaknya tersebut dan membawa ke kamarnya. Dengan keadaan menangis, beliau tidak percaya apa yang sedang terjadi dengan si adik. "Ya Allah, Nak, kamu kenapa sih? Astaga, kenapa kamu jadi begini, Nak?" Bu Yarti melihat jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Masih menjadi pertanyaan untuk beliau, gimana bisa si adik tidur di kamar mandi. Perlahan Bu Yarti menaruh tubuh anaknya ke kasur. Dia nggak mau membangunkan anaknya yang tidur lelap.
boneka itu dibiarkan berada di kamar mandi oleh Bu Yarti. Seakan beliau enggan memegang boneka tersebut. Malam itu seakan menjadi misteri besar buat Bu Yarti. Beliau nggak nyangka boneka itu membawa kesialan menurut Bu Yarti. Setelah mastiin si adik tidur lelap, Bu Yarti balik ke kamar mandi. Beliau berniat buang boneka itu. Sampai di kamar mandi, gak ada mas bonekanya, ya Allah. Lemes saya di situ. Saya yakin banget kalau itu boneka saya tinggal di lantai kamar mandi. Cerita Bu Yarti. Saya merinding. Beliau cari itu boneka hampir ke seluruh ruangan, tapi nihil. Karena keadaan Bu Yarti masih mengantuk, beliau kembali ke kamarnya untuk tidur. Saat sudah sampai ke kamarnya, Bu Yarti kaget karena apa yang beliau cari ternyata ada di kasurnya. Sumpah mas, ini udah di luar akal banget. Gimana ceritanya itu boneka ada di kamar saya? Saya yang dengar kata-kata Bu Yarti pun gak bisa jawab apa-apa. Ya, saya tahu kalau boneka itu bisa jadi tempat tinggal buat makhluk halus. Tapi kalau sampai pindah tempat, luar biasa sih. Dalam keadaan takut, Bu Yarti ambil boneka itu dan melemparnya ke gudang. Berharap si adik gak cari boneka itu lagi saat bangun nanti. Suara azan berkumandang. Niat untuk kembali tidur dibatalkan oleh Bu Yarti. Beliau langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Bu Yarti melakukan rutinitasnya sehari-hari, membersihkan rumah dan belanja untuk makan siang nanti. Setelah belanja, beliau bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya, saling berbincang dengan ibu-ibu yang lain hingga muncul pertanyaan yang aneh. Bu, si adik emang kalau tidur jam berapa sih? Ya kayak anak-anak biasanya bu, emang kenapa? 2 hari lalu, kan saya tidur pagi karena nunggu suami pulang. Pas saya lagi nonton TV, itu samar-samar dengar suara dari rumah ibu. Hah? Suara apa bu? Suara nangis anak kecil, tapi saya nggak kenal suaranya. Si adik kan saya hafal tuh, tapi ini beda bu. Apa ada teman sekolahnya yang nginap di rumah? Ah enggak kok bu, 2 hari lalu si adik tidur cepet kok. Terus itu suara siapa dong bu? Cuma suara nangis doang bu. Enggak bu, justru tadi saya nanya kan apa emang ada teman sekolahnya yang lagi nginap. Karena setelah ada suara nangis, disambung dengan suara ketawa bu, dan itu ramai banget. Dengar pernyataan tetangganya itu, nyali Bu Yarti menciut. Aneh, tapi Bu Yarti sedikit percaya karena setelah dengar omongan tetangga sebelah, beliau jadi ingat sesuatu. Si adik pernah bilang, "Ibu, kemarin teman-teman Gia pada main kesini, rame deh bu." Setelah ngomong seperti itu, si adik langsung lari ke arah kamarnya dan Bu Yarti hanya bisa diam. Beliau bingung, perasaan gak ada yang main ke rumah belakangan ini. Kalaupun ada, Bu Yarti pasti tahu kalau rumahnya ramai dengan teman-temannya si adik. Seketika lutut Bu Yarti lemas. Banyak pertanyaan yang menumpuk di pikirannya, apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya itu. Bu Yarti berjalan dengan keadaan lemas menuju rumahnya. Beliau seakan mulai takut untuk pulang, tapi keberadaan si adik lah jadi alasan beliau untuk harus tetap kuat. Saat masuk rumah, Bu Yarti dikagetkan oleh sesuatu. Saat pintu terbuka, beliau melihat seorang anak kecil berlari menuju kamarnya. Namun yang aneh adalah beliau melihat anak itu memakai baju yang aneh, seperti baju zaman dulu. Bu Yarti ingat semua baju si adik dan gak ada modelan seperti itu. Bu Yarti langsung menyusul ke kamarnya. Beliau takut itu adalah maling di rumahnya. Pintu kamarnya terbuka dan tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Hanya ada si adik yang masih terlihat tertidur nyenyak. Entah kebetulan atau tidak, Bu Yarti mendengar si adik mengigau. "Jangan sakiti ibu aku, Gia." Suara si adik sangat keras.
Bu Yarti langsung menghampiri si adik dan membangunkannya. "Adik, bangun nak, udah siang." Herannya, saat si adik terbangun, dia langsung menangis. "Kenapa sayang, kok bangun-bangun langsung nangis?" tanya Bu Yarti sembari mengelus rambutnya. Dengan terbata-bata si adik menjawab, Gia jahat sama ibu." "Jahat gimana nak?" Gia mau pukul ibu." Mendengar itu Bu Yarti sebenarnya takut, namun beliau harus menenangkan si adik yang sedang menangis. "Udah yuk mandi, aduh anak ibu." Bu Yarti langsung mengajak si adik ke kamar mandi. Tumbennya si adik gak nanya bonekanya. Mungkin karena mimpinya jadi dia mulai takut dengan boneka itu. Selama 3 hari si adik gak nanya-nanya boneka itu. Bu Yarti mulai berpikir mungkin si adik udah gak mau lagi pegang boneka itu, dan itu buat beliau sedikit tenang. Namun ternyata itu hanyalah angan semata. Sepulang dari bermain di luar, si adik tiba-tiba bertanya di mana keberadaan bonekanya. Bu Yarti menjawab kalau beliau gak tahu di mana bonekanya. Memang udah niat beliau buat gak ngasih lagi itu boneka ke si adik. Namun si adik malah nangis kecil. Bu Yarti mencoba menenangkannya, namun nihil. Si adik tetap mau bonekanya kembali. Karena pusing mendengar tangisan anaknya, terpaksa Bu Yarti kasih lagi boneka itu. Beliau langsung menuju gudang di mana boneka itu Bu Yarti lempar. Namun saat pintu gudang terbuka, bulu kuduk Bu Yarti langsung merinding.